Halo sahabat semua, apakah harga OTA lebih tinggi daripada harga kontrak? Jawabannya belum tentu ya. Jadi sebelum kita jawab lebih jauh, saya akan jelaskan sedikit bagaimana pricing strategi dalam bisnis perhotelan. Di hotel itu dikenal dua macam harga. Yang pertama adalah contracted, yang kedua adalah published. Contracted adalah harga negotiated yang diberikan kepada perusahaan untuk periode waktu tertentu, misalnya Januari sampai Desember, dan harganya tetap ya. Sementara publish adalah harga yang bisa diakses oleh semua orang dan terbuka untuk semua orang dan dapat dilihat oleh semua orang. Harga kontraktif sifatnya adalah fix, jadi tidak berubah sepanjang periode kontrak itu berlaku ya. Sementara harga publish sifatnya berubah-ubah atau dynamic, tergantung dari permintaan pasar, competitor pricing, dan forecasting daripada hotel. Jadi publish rate di beberapa hotel dikenal dengan nama BAR atau best available rate, atau di beberapa brand lain juga dikenal dengan nama PP atau pricing point. Nah, publish rate biasanya terdiri dari beberapa layer ya. Misalnya ada bar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan seterusnya sesuai dengan kebutuhan hotel itu sendiri. Ya, bisa jadi bar 1 paling rendah sampai bar 7 paling tinggi, atau mungkin sebaliknya, ada beberapa hotel yang membuat bar 7 paling rendah dan bar 1 paling tinggi. Ya. Nah, karena sifatnya dynamic, maka harga ini setiap hari akan terus berubah sesuai dengan permintaan pasar, ya, city occupancy, ya, competitor pricing. Bisa jadi walaupun demand di pasar cukup tinggi, namun kompetitor mereka masih belum naikkan harga, maka mereka mungkin menahan harga untuk naik. Dan berikutnya adalah berdasarkan forecasting okupansi itu sendiri, forecast okupansi daripada hotel itu sendiri. Kalau hotelnya misalnya okupansinya masih rendah, dia akan sedikit menahan harga untuk naik sampai okupansinya terisi di certain level atau certain percentage tertentu ya. Nah, untuk contracted biasanya ada harga corporate 1, 2, 3, 4, 5, atau untuk travel agent ya 1, 2, 3, 4, 5. Nah, biasanya dalam memberikan harga core 1, core 2, core 3, core 4 dan seterusnya, atau travel agent 1, 2, 3, 4 dan 5, hotel akan melihat potensi daripada perusahaan itu ya, potensi daripada perusahaan atau potensi daripada travel agent itu, atau bisa juga dilihat dari aspek production atau seberapa besar produksi room night yang sudah diberikan oleh perusahaan tersebut kepada hotel. Jadi sifat daripada harga core 1, 2, 3, 4, 5 atau travel agent 1, 2, 3, 4, 5 yang disebut dengan contracted rate tadi adalah fix. Jadi harga itu kalau sudah diberikan kepada perusahaan, maka berlaku untuk periode waktu yang sudah disepakati. Tadi kita sebutkan bahwasanya contracted biasanya ditawarkan setelah negosiasi antara PIC dengan perusahaan kepada either itu perusahaan ataupun travel agent ya. Kalau untuk perusahaan biasanya dipakai harga corporate ya, core 1, core 2, core 3. Nah, kepada travel agent biasanya ditawarkan harga travel 1, travel 2, travel 3. Ini berdasarkan negosiasi antara sales dan PIC daripada perusahaan itu sendiri. Contracted rate itu sifatnya rahasia, jadi
corporate dan travel agent rate itu sifatnya rahasia. Hotel tidak boleh mereveal atau memberikan harga tersebut kepada yang tidak kontrak dengan hotel, ya. Jadi hanya khusus kepada perusahaan yang diberikan. Sementara publish itu bisa diakses oleh siapa saja. Nah, sekarang kita kembali kepada harga publish rate, ya. Kapan hotel akan menggunakan atau mengimplementasikan harga publish rate ini, ya? Kita ambil contoh, misalnya tadi kita sebut, kita ambil contoh bar 1, ya. Bar 1, 2, 3, 4, 5. Misalnya hotel membuat suatu struktur harga publish dan ada 5 macam, ya. Bar 1, 2, 3, 4, dan 5. Kita anggap misalnya bar 1 500.000, bar 2 600, bar 3 700, bar 4 800, bar 5 900 misalnya, ya. Nah, jadi ketika misalnya demand rendah, maka hotel kemungkinan akan memasang harga di 500. Di mana saja harga publish rate ini akan dipasang, itu bisa di websitenya, ya, diberikan kepada OTA untuk tamu-tamu yang walk-in dan untuk tamu-tamu yang direct menelpon, ya, direct call ke hotel. Jadi untuk semua segmen ini, baik itu website, OTA, walk-in, direct call, semuanya bisa mengakses ke harga publish ini tadi. Jadi, nah, untuk hotel umumnya mereka akan menerapkan yang namanya rate parity. Apa itu rate parity? Artinya kesamaan harga. Baik itu di website, baik itu di OTA, baik itu di walk-in, baik itu di direct call. Harga yang diterapkan jika hotel pada hari tertentu memutuskan untuk memasang harga misalnya 500.000, maka untuk semua ini harganya akan diset 500.000. Ya, nah ini disebut dengan rate parity. Kenapa hotel harus menjaga rate parity? Tujuannya adalah untuk memastikan bahwasanya rate integrity terjaga, ya, agar tidak ada customer yang dirugikan dan juga hotel juga tidak dirugikan, dan sesuai dengan strategi pricing yang tadi yang hendak dicapai oleh hotel. Nah, kita balik lagi, ya. Jadi kalau misalnya tadi saya sampaikan, kalau misalnya okupansinya lagi rendah, demand lagi rendah, ya, atau kompetitor juga memasang harga rendah, maka hotel akan memasang harga paling rendah. Namun seiring dengan misalnya naiknya permintaan, naiknya tingkat okupansi pada hari itu, hotel akan pelan-pelan menaikkan harganya, ya. Mulai dari ke bar 2, bar 3, atau mungkin langsung loncat dari bar 1 ke bar 3 kalau memang demandnya sangat agresif, ya, berubah pada hari tertentu, ya. Bisa jadi Anda memesan kamar hari Senin 500.000, terus tiba-tiba ketika Anda pesan lagi ke tipe kamar yang sama di hari Selasa harganya sudah 900.000. Itu kemungkinan demand daripada permintaan akan kamar di hotel itu sangat tinggi, ya, sehingga harganya berubah sangat pesat. Nah, ini contoh, ya, untuk bagaimana hotel memainkan harga publish rate. Nah, kita balik lagi ke harga kontrak tadi, ya. Tadi dikatakan harga contracted rate atau non publish rate itu sifatnya fix, ya. Jadi tidak berubah-ubah. Kalau sudah ditandatangani, maka harga itu akan tetap sama, ya. Misalnya harga core 1, 2, dan 3. Nah, biasanya dalam membuat harga core 1, 2, dan 3 ini, hotel akan mempertimbangkan harga publishnya juga, ya. Jangan sampai harga publish itu lebih rendah dibanding harga core. Biasanya dipakai pakem harga publish terendah, ya. Let's say misalnya harga publish terendah misalnya 500.000, maka mungkin untuk core 1, ya, hotel akan memasang mungkin harganya 400.000. Sementara core 2 450.000 dan core 3
500.000 atau sama dengan harga terendah daripada harga publish rate. Nah, kembali kepada statement awal, apakah harga OTA selalu lebih tinggi daripada harga kontrak? Belum tentu, ya. Misalnya contoh dalam hal ini, ya. Anggap misalnya harga OTA yang terpasang pada hari itu adalah 500.000. Sementara ada harga corporate kita di harga 500.000 juga, ya. Berarti ini dalam kondisi harganya sama. Namun bisa jadi 500.000 harga yang kita pasang di OTA tadi, tentu di dalamnya ada komisi, ya. Bisa 15-20%. Nah, 15-20%. Jadi kalau 500.000 dikurang 15% atau dikurang 20%, kita anggap 20%, ya berarti nilai yang diterima oleh hotel jadinya adalah 400.000, ya. 400.000. Sementara OTA memegang ada sekitar 100.000. Nah, demi mendongkrak penjualan, biasanya kadang OTA juga melakukan promo-promo, ya. Misalnya mereka melakukan kickback, mereka mengembalikan sekian persen daripada komisi kembali kepada tamu sebagai subsidi. Misalnya instead of mereka mengambil keuntungan 100.000, mereka mengambil keuntungan hanya 50.000. Sehingga mereka bisa menawarkan harga 450.000. Jadi harga 450.000 dapat kita lihat di sini justru lebih murah dibanding harga core 3, ya. Tapi memang ketika OTA menerapkan ini, biasanya hotel akan teriak-teriak, ya, karena akan mengganggu daripada harga corporate 3-nya yang 500.000. Nah, semoga sedikit penjelasan tentang pricing strategy bisa menjawab apakah harga OTA selalu lebih tinggi daripada harga kontrak. Terima kasih.